Jam 9:05. Terus majuan dikit, majuan. Terus majuan jadi yang baru-baru bisa masuk majuan. Terus majuan. Terus majuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan keluarin buru-buru udah lapar banget perasaan. Makanan keluarin aneh, perasaan lapar banget enak sih. Pak Abdurrahman dari keluarin makanan merengut. Makanan mana mau ganjal perut nih, lapar banget nih. Bu, makanan keluarin dulu boleh, bakal saya doang, yang jamaah sih belakangan ya. Jamaah sih boleh ada, boleh kagak, yang penting yang ngajar mesti ada. Enak kok tumben nih perut nih, kacau juga perut. Ini rumah 2 bulan nggak dijalanin, nggak didatengin, ada sinar ini rumah nih. Dapat lotre kali ini. Iya, emang begitu. Pokoknya siapa kayak orang kalau mau sabar ngikutin pengajian saya, insya Allah biasa Allah Ta'ala tolong. Asal perlu sabarnya, Bu. Setiap orang kumpul majelis ilmu kan ujian ada aja. Orang yang mau belajar kumpul di pengajian ada aja yang celak, ada aja yang katain, ada yang bilang Allah lu baru aja udah begitu. Tapi kalau bertahan jadi baiknya. Abah. Oh. Enggak ada dibilang ini waktu habis Maulid tuh. Pengajian di sini dulu. Setengah jam di sini, setengah jam di sana gitu. Jadi kita tambah umur, perasaan tambah lemes kita. Nah, ini suara yang bener nih, heran, miskin banget Bekasi dah. Iya, Masya Allah bisa begitu. Pak Abdurrahman mau punya telepon belum? Yarin deh, betulin tembok dulu deh. Kata tahun depan udah mesti punya telepon tahun depan. Jadi kok aneh nggak ngajar tuh beritanya dua-duanya telepon. Gitu. Bilang kemana nggak ngajar ya? Kemana ya? Kemana? Abi ya? Masa? Oh, anu lupa tuh. Insya Allah tasyakuran tanggal 20 Desember. Insya Allah. Ane kok ngitung-ngitung akal sih. Artinya kita mau bikin tasyakuran. Allah bismillah. Ada doa takut-takut amat. Jamaah ribuan masa megang duit. Udah bisa mulai hamba nih. Udah nih. Itu enggak ada sih yang kawin orang Kerawang siapa nih? Nur Hasan. Nur. Tapi yang kawin orang Kerawang siapa nih? Siapa? Mat Nur, mana Mat Nur? Masih kawin lagi. Kawin betah banget, heran. Kawin sama orang Kerawang jauh amat. Kalau itu dari Pulau Gadung ke Kerawang naik mobil umum berapa? Ayo 7.000. Oh, enggak sampai ya? 1.500 ke Kerawang. Kok murah? Oh, gitu. 1.500 kok beli karcis. Kok numpang doang? Numpang doang gitu. Nah, kalau masih bisa kita naik mobil umum numpang pakai seragam STM aja. STM gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العالمين وأولياء الرسل الصالحين وجميع المؤمنين ومن محمد ثم الفاتحة على من نوينا وأبي أجدادنا وأسلافنا وأئمة الدين وجميع السادات. أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekalipun sudah. Ini termasuk paling awal datang nih. Biasanya kan setengah 11, jam 11. Tapi sekarang berbetulan pengajian didahulukan di rumah Pak Abdurrahman. Jadi alhamdulillah 9.10 mulai, jam 10 kurang seperempat insyaallah udah selesai langsung di rumah Anwar sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-azim. Karena badan masih ini nih, jalan 20 hari ini punya badan lemas, nggak bisa tidur, keringetan nggak habis-habis nih, pusing nggak kurang-kurang. Betul-betulnya Allah pelihara. Mudah-mudahan doain juga biar Tuhan pelihara anak punya istri itu. Udah 9 tahun kan ngosong bukan nggak diisi nih. Ngosong. Tuhan pelihara alhamdulillah insyaallah kena uwe. Ada gerik kebakaran kena semburan asap. Itu gue. Nah, diang uwe aneh yang keliangan. Kan enggak kacau tuh. Nah, diang uwe aneh termasuk uwe juga. Awalnya enggak ngerti. Kata orang Betawi kadang-kala memang kadang-kala ini ngomong bercanda nih, ilmu belakangan. Kalau ilmu kan enggak susah diajak bercanda. Itu kata orang Betawi itu, ngerti ya? Ada kalanya tuh kalau bini ngidam, laki kadang-kadang suka ikut-ikutan. Katanya begitu. Anak seumur-umur, alhamdulillah, masya-Allah, ya. Sejak berumah tangga sampai sekarang 17 tahun tuh, nggak pernah ngalamin seperti saat sekarang. Memang aneh bilang harim aneh. Kalau Allah telah tentukan harim aneh ngidam, kemudian lahir laki-laki, ya, aneh bikin tasyakuran tuh, petasan 670 meter. Aneh bikin petasan tuh 670 meter. Jadi dari Manggarai sampai Bukit Duri. Tapi nggak disundutnya. Namain Ahmad Tomboy. Doain juga Bu ya Bu. Nah, doain tuh biar saya punya istri itu betul-betul ngidam itu. Kemudian Allah pelihara anaknya laki-laki. Doain Bu ya. Ini belum ada. Ya jamaah laki sih emang tua muda banyak gitu. Teman pada nggak kepake. Itu kalau saya punya anak laki-laki kan saya kesana kemari Jakarta Jawa Barat tuh ya, saya bawa tuh itu. Jadi itu saya ngajar anak saya umur 7 tahun tuh udah bisa begadang. itu iya, bapaknya begadangan, anaknya otomatis begadangan juga. Itu jadi tiap jamaah kami bisikin, lo palak tuh yang bagian depan. Kata yang duduk di bagian belakang, alhamdulillah gua kena. Itu yang perempuan gitu suruh palak dari bagian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berbetulan majlis ilmu yang kita datangi dan juga kaset-kaset yang Anda perdengarkan semuanya berpendidikan ilmu, ya ada yang bisa dimengerti, ada yang tidak, tapi semasa ilmu pasti ya memberikan kemanfaatan, hanya bedanya ada yang kita memahaminya langsung, ada yang dipikir berulang kali baru paham, ada yang dipikir-pikir ilmu yang diberikan melalui ya kaset maupun langsung ada yang tidak dimengerti. Tapi susah-susahnya ilmu yang tidak dimengerti semasa orang-orang itu masih mau mendengarkan ilmu, kumpul di majelis ilmu, pada bahasanya Allah Ta'ala berikan pengertian. Begitu maksudnya. Kemudian ilmu saja tidak hanya berkisar tentang urusan-urusan ibadah kita dalam urusan ya tentang air dan seputarnya, najis dan sebagainya, tapi juga ilmu ada pada bagian-bagian tertentu yang tidak ada dalam ilmu fiqih atau ilmu tauhid. Nah, hal tadi bisa juga didapat dari penjelasan orang-orang soleh dari abad ke abad. Satu di antaranya ya, Zakar Syekh Al-Imam As-Samarqandi radhiyallahu anhu wa rahimah. Syekh Al-Imam Samarqandi, semoga ridha Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala kepada beliau, wa nafa'ana al-jami' barakatil ulum dan anwar wa sa'arihi fi din wa dunya wal akhirah. Beliau menyebutkan anna iblis, bahwasanya iblis, tahu iblis ya? Iblis itu musuh orang yang punya nilai iman, nilai Islam. Iblis itu musuh kita, iblis. Iblis selalu mengajak dan membisikkan ya ke hati dan telinga atau pikiran kita untuk tidak kita mengetahui atau mendengar atau mendengarkan ya apa-apa yang bisa memberikan kemanfaatan dari ilmu sebagai orang muslim. Jadi upaya iblis begitu, jangan sampai orang Islam dengar ilmu syariat agama. Ilmu lain silahkan, tuh nasihat dan sebagainya silahkan, tapi tidak boleh sampai tuh iblis punya upaya orang-orang Islam tahu ilmu syariat agama untuk bisa dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Dasarnya ilmu, tuh upaya iblis.
Makanya iblis itu terlaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia selalu menggoda manusia untuk tidak tahu jalan dalam hidupnya, kemudian mati selamat. Iblis menggoda jangan sampai orang Islam tahu ilmu syariat agama Islam. Kalau Islam aja sih nggak manfaat. Islam aja sehari-hari Islam berjalan, tapi ilmu belum tentu. Makanya iblis merangsang dan membujuk agar orang Islam tidak boleh dengar, tidak boleh tahu ilmu syariat agama Islam. Itulah iblis. Di sini beliau menyebutkan, yakni Asy-Syaikh Al-Imam As-Samarqandi menyebutkan yang sesungguhnya iblis itu soha, berteriak inda nuzulis salat, ketika datangnya waktu salat. Ibarat orang zuhur, dung zuhur, azan, tuh, maghrib, asar, subuh, isya dan sebagainya. Ketika datang waktu salat, tuh, ngelihat iblis berteriak. Semua ini diberitahukan oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Samarqandi. Karena iblis teriak ketika datangnya waktu sholat, fajdama'a ilaihi junuduhu. Lalu iblis juga punya pasukan bala tentara. Itu iblis juga punya pasukan elit. Amin deh. Ibarat film-film Air Force One. Air Force One. Kata Fakih, kok diapal ke situ? Baru lihat posternya doang, ge. Ya, punya pasukan angkatan udara, pasukan elit. Tuh, skuadron 1. Air Force One, kan begitu tuh. Kalau kita bukan Air Force lagi kita, emang ngempos. Di mana tahlil kumpul, ada maulid mi'raj kumpul, pengajian kagak. Namanya kita termasuk apa itu? Ngomong apa? Oh, ngempos gitu. Cuman ngempos one. Udah mau ngeletak. Tuh, iblis berteriak ketika datangnya waktu sholat, ya, ibarat orang azan Allahu Akbar. Wah, iblis teriak. Melihat pada saat waktu sholat datang, lihat fajtama ilaihi junuduhu, maka bala tentaranya kumpul sama-sama iblis. Fa akhbarahum bidzalik, lalu iblis tuh memberitahu bala tentaranya, ya, dalam urusan udah datang tuh waktu sembahyang. Udah pada datang waktu sembahyang, siap-siap kalian. Tuh, siapa itu? Perintah atau pemberitahuan iblis kepada bala tentaranya. Fagalu, lalu namanya pasukan, ada komandannya, mereka yang jadi anak buah iblis bertanya atau berkata kepada iblis, mahelah, gimana sekarang caranya nih? Ya, gimana cara untuk bisa jangan sampai pada datangnya waktu sholat, ya, orang itu jangan sampai bergegas sholat, jangan sampai pada sholat. Tuh ditanya oleh pasukan iblis, gimana sekarang nih? Mahelah tuh, gimana caranya untuk bisa mengadakan tipuan-tipuan jangan sampai orang pada sembahyang? Galak, iblis menjawab, Isghaluhum an mawaqitiha, bikin mereka sibuk, bikin orang-orang Islam, ya, yang mau sembahyang, bikin mereka sibuk. Tuh, anil mawaqit, daripada an mawaqit, ya, daripada waktu-waktu salat. Ya, ini bikin makar atau tipuan atau daya tarik apa saja yang bisa menjadikan orang-orang Islam pada saat datangnya waktu salat mereka lupa waktu. Tuh. Ya, iblis kasih tahu caranya begitu. Amin deh. Jadi anak buah diberi perintah sama iblis. Anak buah tanya, gimana sekarang nih untuk jangan sampai orang Islam, ya, datang waktu sholat mereka sholat. Anak buah bertanya, komandan menjawab, kerjain tuh orang-orang Islam tadi dengan cara apa? Ya, dengan cara menyibukkan tuh diri mereka supaya lupa waktu-waktu sholat. Tuh, makanya kalau orang-orang dagang umumnya saat-saat waktu sembahyang pada belanja. Paham deh. Ente emang nggak punya warung atau nggak pernah belanja di warung? Pernah juga belanja di warung nggak? Kan suka. Kadang-kadang tuh keperluan kita ngeliat ada aja waktu-waktu sembahyang kita belanja. Yang punya warung nungguin pas mau maghrib kok yang belanja banyak amat. Ditinggalin, duit nggak dapat. Kalau dikerjain, ya dia sholat. Kalau dia sholat duit nggak dapat, ya. Kalau dia terus ngelayanin pembeli ketinggalan waktu, itu upaya iblis begitu. Ya, kasih orang-orang Islam itu sibuk untuk tidak sampai mereka mengerjakan sembahyang pada waktunya, biar lolos deh waktu udah ninggalin waktu sholat. Kenapa? Fa innar rahmata tanzilu awal waqtiha, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada waktu pertama datangnya waktu sholat. Tuh, jadi apabila, ya, dung waktu dan masuk waktu sholat, itulah turunnya awal rahmat. Nah, rahmat pertama itu turun, iblis tidak berkehendak orang-orang Islam itu bisa melaksanakan ibadah sholat. Tuh, bayangin iblis. Sebagai contoh deh buat kita nih, lihat
Waktu sembahyang, sinetron rame gak? Rame. Film-film di televisi rame gak? Rame. Tuh waktu-waktu maghrib. Tuh waktu-waktu maghrib. Tuh, emang iblis bikin acara-acara di televisi, nggak ya? Di saat orang-orang yang muslim siap akan melaksanakan ibadah sholat, di situ, tuh, dia acara televisi lebih bagus daripada waktu-waktu sebelum sholat dan atau sesudah sholat. Sebagai contoh pengajian bulanan di Bukit Duri Jalan Raya tuh, mau lihat? Semasa waktu ada pengajian Bukit Duri belum ada film-film layar emas malam Kamis. Pengajian Jalan Raya Bukit Duri belum ada tuh. Layar emas malam Kamis belum ada tuh. Entah mungkin wallahu a'lam, iblis selalu punya bala tentara, ada yang mengamati itu rupa-rupanya itu. Dibikin layar emas selalu malam Kamis. Ya, tapi Tuan Piara, ya, tua muda yang sudah kenal anak di pengajian Bukit Duri, nggak pernah terpengaruh oleh layar emas pada malam Kamis. Itu kan baru layar, bukan emas nih. Itu baru layar emas. Tapi kalau di Bukit Duri terang-terangan emas. Doa dapat, ilmu dapat, kopi jahe dapat, kue bisa bak pulang, tapi narak wajib. Apa ente? Sebagai bukti ulang biara, jamaah tambah banyak, anak-anak muda tambah banyak, nggak terpengaruh. Sudah nggak banyak memberikan pengaruh kepada Majelis Taklim Jalan Raya di Bukit Duri yang demikian banyak pemuda-pemudanya, sampai malam Rebu juga dibikin acara film-film ramai. Itu biasanya setiap iblis punya bala tentara. Setiap musuh Allah Ta'ala punya anggota-anggota tertentu. Des, pasukan di bawah tanah. Tuh, setiap musuh Allah Ta'ala punya pasukan di bawah tanah. Ngomong pasukan bawah tanah gimana sih ngomongnya? Apa sih istilahnya pasukan bawah tanah? Oh ya, gerakan di bawah tanah. Tuh, oh ya, setiap musuh Allah Ta'ala punya gerakan di bawah tanah. Tuh, yang untuk apa? Yang bisa membubarkan konsentrasi orang-orang Islam tua atau muda, nakal atau tidak, untuk tidak boleh dengar ilmu syariat agama Islam. Kalau baru nasihat, khutbah Jumat, ceramah agama, orang nggak pakai. Sebab nasihat nggak berjalan tanpa ilmu. Makanya iblis selalu mengajar orang, lu dengerin nasihat bebas, tapi jangan sampai tahu ilmu. Sebab nasihat tanpa ilmu tetap tak pernah merubah pola pikir atau sikap orang Islam untuk dia bisa ibadah kepada Allah Ta'ala dasarnya ilmu. Paham omongan itu ya? Nasihat bebas, lihat khutbah Jumat, lihat ceramah keagamaan, di mana juga penuh orang, di mana juga ramai nasihat. Tapi ingat, iblis tidak memberi jalan dan bala tentaranya untuk orang Islam mengenal ilmu syariat agama Islam. Sebab yang bisa mendeteksi sejauh mana iblis dengan bala tentaranya hanyalah ilmu syariat agama Islam. Itu. Jadi setelah diberitahukan sama iblis, ya, pasukan-pasukannya atau anak buahnya, bikin mereka orang-orang Islam itu sibuk dari waktu-waktu sembahyang. Kenapa? Karena rahmat turun pada awal waktu sholat. Lalu mereka bertanya, anak buah iblis, fa'ilab nastati', gimana sekarang kalau kita bikin makar atau kita bikin tipu daya kepada orang-orang Islam supaya mereka sibuk tidak melaksanakan sholat, sementara kita nggak mampu menggoda mereka sembahyang juga, udah diakalin macam-macam masih juga mau sembahyang. Ini orang yang sembahyang yang dasarnya ilmu ya. Kalau sembahyang nggak dasarnya ilmu, nggak ada permasalahan. Lalu yang diganggu oleh iblis adalah orang-orang yang terbiasa kumpul di majelis ilmu. Tuh, iblis, setan dan bala tentaranya itu, ya, selalu menggoda hanya orang-orang muslim yang kepengen ibadah kepada Allah Ta'ala dasarnya ilmu. Itu yang digoda, itu yang dikejar, itu yang dimusuhi oleh siapa itu? Oleh iblis dan pasukannya. Pak Ilham Nasati, kata anak buah iblis, gimana sekarang kalau kita nggak bisa gagu mereka, nggak bisa uji mereka, nggak bisa bikin pusing otak mereka, gimana sekarang? Iblis menjawab, iblis menjawab, idza dakhala ahaduhum fis sholati, apabila salah seorang di antara orang-orang muslim sudah mulai masuk waktu sembahyang, ibarat takbir, mulai usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, apabila salah seorang sudah mulai masuk waktu sholat, dia sudah mulai takbir Allahu akbar, falyagum haulahu, hendaklah tuh berdiri di seputar orang yang lagi sembahyang tadi, yang baru mulai sembahyang itu, kata iblis nih kepada anak buahnya, ya, hendaklah berdiri tuh di seputar orang yang sembahyang itu, arba'atun minkum, 4 orang di antara kalian, terus 4 setan. Jadi iblis suruh bala tentaranya, ya, suruh apa itu? Berdiri, ya, 4 orang di antara kamu untuk mengganggu
orang yang lagi sembahyang. Udah mulai takbir, Allahu Akbar, berarti kan orang itu udah mulai masuk sembahyang. Apabila salah seorang sudah mulai masuk sembahyang, iblis perintahkan tuh pasukannya untuk berdiri di seputarnya 4 orang. Tuh, 4 setan, 4 ifrit dan sebagainya. Iblis jago. Wahidun an yamini, 1 tuh pasukan setan di 1 bala tentara iblis suruh apa? Diri di sebelah kanan orang yang sembahyang. Fayagulu, yang sebelah kanan ini berkata kepada orang yang sembahyang, unzur ila yaminika. Nih jadi kita bisikan, ya si setan, ya, bisikin orang yang lagi sembahyang yang diri di sebelah kanan. Si iblis kan diri di sebelah kanan nih. Unzur ila yaminika, hei orang yang lagi sembahyang, tengok ke kanan lo, tengok, ada wambi itu, tengok, jalan suran gue hilang tuh. Aduh. Paham ya? Iblis perintahkan anak buahnya sebanyak 4 orang untuk berdiri di seputar orang yang sembahyang. Suruh 1 sebelah kanan, tuh diri si iblis sebelah, yakni bala tentara, diri sebelah kanan. Kasih tahu, bisikin orang yang sembahyang untuk apa? Unzur ila yaminika, tengok ke kanan. Itu bisikan iblis. Tuh, makanya kita aneh kayak ente sama ada. Kadang-kadang suka nengok ke kanan ya, nengok ke kanan. Bagi kalau sembahyang Jumat, adanya dia agak halaman agak jauh dekat sekolah SMA. Ada, udah deh. Ya, imam udah ruku kita masih nengok ke kanan. Anak seragam udah lewat. Bisa begitu teh, heran teh. Bisa begitu. Allahu Akbar. Anak pada keluar, anak perempuan ada rombongan. Itu kok konsentrasinya lain-lain. Imam udah ruku, udah bangun, udah sujud, kita masih nengok. Ambil teman kita tepuk. Lu sembahyang apa lagi bagaimana? Lu negara gua batal. Gua sih batal kan gara-gara lu. Unsur ila yaminika, tengok ke kananmu, kata si anak buah iblis. Wahidun an shimali, 1 tuh tentara iblis lagi, ya, ada di sebelah kiri. Tuh, fayagulu, lalu si anak buah iblis ini berkata kepada orang yang sembahyang, unzur ila shimalika. Tengok ke kanan, tengok kananmu. Kau yang tadi sebelah kanan ngeganggu suruh nengok ke sebelah kiri, dan suruh nengok ke sebelah kanan, ya, anak buah iblis satunya ngeganggu suruh tengok sebelah kiri. Banyak orang sembahyang diganggunya sejauh itu. Wa akharu fawqahu, 1 tentara iblis ini, ya, di atas kita yang lagi sembahyang, bagian atas. Iya, kita diri kanan udah, nggak suruh ngomong begitu. Iya, tengok sebelah kanan. Yang kiri tegurin lagi, nengok sebelah kiri. Tuh kepada orang yang sembahyang. 1 lagi ada di bagian atas. Fayagulu, lalu yang anak buah iblis yang bagian atas berkata, unzur fawqaka. Lihat atau tengok ke atas. Tuh orang sembahyang kan kadang-kadang nengok ke atas. Kau bunyi kresek bagian genteng gitu. Ya. Allahu Akbar. Kresek. Oh, rupanya tadi bekas bancakan. Ya, berebutnya bapak. Bapak kesel, ya, dibuang sayang, dilempar ke atas. Rupanya enggak jatuh ke genteng, jatuh pas ke kasur. Jatuh ke kasur. Waktu kita mau sembahyang, tali ketan bekas tahlilan tadi mau jatuh. Rusak apaan? Kata Anwar kok begitu, dari itu kok tahlil. Wa akhiru unzur fawqaka. Tengok ke belakang kamu, lihat bagian atas kamu, tengok kanan, lihat ke kanan. Wa akhiru tahtahu, ya, anak buah iblis lainnya ngelihat ada di bagian bawah. Fayagulu, lalu si pasukan iblis tadi yang 1, ya, berkata yang ada pada bagian bawah, unzur tahtaka. Lihat bagian bawah kamu, ya, ini suruh kita yang lagi sembahyang enak-enak suruh nengok ke bawah. Iblis kerjaan itu. Jadi ketika orang mulai masuk waktu sholat, dia mulai Allahu Akbar, maka iblis dengan pasukannya yang 4 orang itu, 1 diri di sebelah kanan ngeganggu suruh kita nengok ke kanan, 1 di sebelah kiri suruh ngeganggu kita nengok sebelah kiri, 1 di bagian atas suruh kita nengok ke atas, yang 1 bagian bawah suruh kita liatin bagian bawah. Tuh iblis punya upaya. Yang bagian bawah, ya, berkata tengok ke bawah, pandangi bagian bawah. Ajal, cepetan. Disuruh apa ya? Cepat tengok ke bawah. Nah, setelah begitu, As-Samarqandi melanjutkan, fa in lam yaf'al, kalau yang sembahyang tadi tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, tidak lihat ke atas, tidak lihat ke bawah,
Tuh, kata Imam Samarqandi, ya, ulama besar wali besar, kutibat lahu hadhihi sholatu, tuh, dicatat buat orang tuh yang sembahyang, ya, sembahyangnya itu, ya, arba'ami'ati sholatin, tuh, ganjaran pahala sebanyak 400 kali sembahyang. Artinya kalau dia selamat tidak dalam sembahyang itu, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak nengok ke atas, nggak nengok ke bawah, selamat, maka pahalanya itu, ya, diberikan oleh Allah Taala sebanyak 400 kali sembahyang. Untuk keistimewaan orang yang sembahyang, dia nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak lihat ke atas, nggak lihat ke bawah. Masalah, maksud kan di antara hayatus sholat kan ada an-nazoru ila maudhi'is sujud, memandangi tempat sujud. Yang disuruh memandangi tempat sujud. Bukan nengok ke bawah sebagaimana ente nengok bukan pada bagian tempat sujud. Kan orang sembahyang kan di antara hayat sholat kan gitu, Allah Akbar. Kan itu enggak ke depan begini, orang sembahyang enggak ada ke depan begini, ke depan begini. Aduh. Subhanallah. Nengok ke bawah. Lagi. Mana alhamdulillah ya. Kan begini, yang bagian ke bawah gimana? Di antara hayat sholat kan nengok ke bawah, memandangi tempat sujud. Di mana ente sembahyang tempat sujud itu? Di tempat sujud, nanti bidangnya di mana? Lihat ke situ aja. Bukan nengok ke bawah berarti. Kalau kita nengok ke bawah itu lagi sembahyang itu. Duit 50 perak duit siapa nih? Ini kan sekarang sembahyang terkadang kalau hari Jumat suka naruh uang receh, bakal naruh tuh. Waktu di mau naruh di saya. Dan bakal di kantu bekas. Kantu bayangan nih, tahu kantu bayangan? Apa? Kantu bayangan. Bukan yang bingung, kantu bayangan. Sampurna. Itu dulu zaman anak tuh Sampurna dipanggilnya Samsu Bayangan. Kalau sekarang bukan Samsu Bayangan lagi, emang ente termasuk orang yang penyembah api. Baik yang sunat hayat itu memandangi tempat sujud, bukan nengok, enggak usah apa-apa. Karena ada orang yang sembahyang. Sembahyang merengut apa urusannya? Masa orang sembahyang merengut? Tuh, gara-gara nengok kiri, nengok kanan, ya akhirnya kita sembahyang merengut. Allahu Akbar. Nah, orang setan siapin orang nih. Masa sembahyang kayak kecolek-colek gitu. Tuh, gara-gara kita suka nengok kanan, nengok kiri, setan ganggunya di situ. Nah, melalui urusan ini, melalui penjelasan ini, alhamdulillah wassalamualaikum, ya kita dapat ilmu bahwa kerap kali orang itu sembahyang tidak luput dari 4 pasukan atau 4 tentara iblis yang mengganggu, suruh kita nengok kanan, disuruh kita nengok kiri, suruh kita nengok ke atas, suruh kita nunduk ke bawah. Yang jadi permasalahan, kalau ente nunduk ke bawah, yang sunat hayat dalam sembahyang itu adalah memandangi tempat sujud. Itu sunat. Kalau ente sembahyang memandangi tempat sujud, itu sih emang sunat. Berarti pahala yang dikerjakan. Boleh ente bulannya sama. Pernah mengalami nengok kanan, pernah mengalami nengok kiri, pernah nengok ke atas, ya, pernah nengok ke bawah. Tapi setelah tahu, upayakan untuk jangan sampai demikian. Kecuali ada hal-hal lain dah, wallahu alam deh, keadaan nggak memungkinkan, letak. Tuh, kan begitu tuh. Nah, tinggal ente punya konsentrasi pada saat sembahyang. Kalau berbulan hati ente was-was, anda nggak bisa nerangin itu. Anda juga kadang-kadang kalau lagi bagaimana suka bukan nengok seperti nengok begitu. Oh iya, ngelirik aja nggak boleh. Dalam sembahyang tuh ngelirik. Oh iya, itu cuma nggak usah apa-apa kayak ngelirik begitu sih, itu nggak boleh. Karena orang ngelirik kan mau nggak mau bergerak nggak matanya. Nggak ada orang ngelirik matanya ke depan. Ini siapa yang ngelirikin gue? Kalau Edi kemana aja jadi kayak Edi, urusannya. Satu. Kemudian hikmah dari penjelasan dari Al-Imam As-Samarqandi ini, kita yang sudah kumpul di majelis ilmu dan kita juga yang alhamdulillah ya kenakalan berjalan wajar. Tadi ya arti wajar tuh ya usia dalam proses hidup seseorang tuh berjalan begitu, tapi yang pokok selama ini kita upaya untuk bisa membenahi diri, bisa ibadah kepada Allah Taala dasarnya ilmu, kan begitu tuh. Orang yang ibadah dasarnya ilmu mau terjadi perubahan dikit ke sedikit. Yang wajib diketahui dan wajib dijadikan tolok ukur atau barometer bahwa ente yang sudah Allah Ta'ala kenal anak kumpul di majelis ilmu enggak luput dari 4 serangan. Enggak luput dari 4 serangan gangguan. Kalau ini dalam sholat ente diganggu sama tentara iblis sejauh itu, dalam majelis ilmu juga enggak kurang dari 4 serangan yang ente dapati.
Kalau sembahyang begitu iblis punya tipu daya, begitu iblis punya pengaruh sampai sejauh itu untuk menggugurkan nilai 400 kali sholat. Oh iya, bagaimana kalau kita mau kumpul di majelis ilmu? Tuh, berarti kiri, kanan, atas, bawah selalu menyerang Anda. Iblis punya kerjaan. Tapi itu, dah ya. Ayang di sini kalau di Bukit Duri, anda buka jauh nih di Bukit Duri ini. Wah, aneh. Banyak ngalamin nih gini-gini aneh. Jadi sebagai kesimpulan, ya, penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali bahwa iblis itu ya kerap kali datang waktu sholat, orang mau sholat, dia dengan 4 tentaranya ya memberikan komando atau instruksi ya agar orang yang sembahyang terganggu konsentrasinya. Dan itu aja ya. Kalau di Bukit Duri yang terangin ya sampai sejauh mana ini. Terus sampai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau dulu di mana nih di mana nih lupa. Anda mau kasih ente ya ilmu dalam arti doa-doa yang kalau doa yang mematikan enggak. Doa yang kalau kepepet keadaan itu Anda pernah mau kasih ente, akhirnya Anda pikir selempang itu doa jadi bahaya di tangan ente. Akhirnya aneh Tuhan pelihara, aneh nggak jadi. Jadi pada malam hari ini entah dari mau Anwar Ali, aneh mau kasih ente doa yang manfaat buat ente, buat keluarga, buat orang-orang baik. Oh ya, buat orang ente pernah nggak kehilangan barang? Pernah nggak kehilangan barang? Pernah nggak? Pernah. Termasuk aneh. Kayak buruannya orang colong. Kemarin buruannya jalak sudah orang colong gila aja siang-siang. Aneh lagi di kamar. Pembantu dipikir yang nyolong burung tuh dipikir anak murid. Dia mah dia bilang bodoh. Burung yang dari Edi tuh. Burung cakep itu. Oh ini setengah 11 siang. Ya Arab orang anak muda udah nggak keburu. Lo udah telat 10 menit. Pikir waduh ajar orang gitu. Nah, atas dasar tadi wah begitu. Tahu tadi dianggap sepelin orang ajar banget nih kan gitu. Nah, aneh kepengen doa ini aneh kasihin deh. Ya kan? Nanti temen biar tahu. Hilang kaset aja bacain doa aja. Baru hilang kaset aja, baru hilang kaset orkes aja ente temen ente baca doa. Gue bacain doa dari Habib nih biar seorang gantiin 2 biji. Wah, zalim lo. Baru hilang yang Tuhan pelihara, hilang yang kebangetan berharga. Misalnya ente punya pacar, nonton bareng layar tancap. Waktu ente balik tuh pacar udah hilang, boleh lo bacain doa. Bapaknya jawab, doa lo baca, lo lamar anak gue. Yang mbak pulang abangnya. Maksudnya begitu. Kok perempuan jangan didoain, perlu matiin. Ya, itu. Laserdisc matiin laserdisc. Itu VCD yang di dapur udah oper-operin aja. Abdurrahman laganya kayak nonton MIB lagi. Man in Black. Kamar-kamar matiin. Dan kompor juga matiin lah apinya. Air kamar mandi itu ya, yang udah ada buang-buangin. Kue siap, cepetan dikit deh. Kesiannya jamaah nih, mungkinnya nunggu cucut dulu. Cepetan dikit deh. Jadi ya, karena berbetulan ya. Aneh kepengen Tuhan pelihara tuh apa yang aneh punya dalam doa-doa. Tapi kalau doa memantikan nggak boleh ente. Temen doa juga yang aneh kasih ente nih, entar dari Musa Anwar Ali, tentang cara-caranya. Mohon maaf, jangan ente salah gunakan doa yang dari anak. Maksudnya apa Ustaz? Ini doa kan buat menjadikan barang itu kembali dan atau orangnya datang. Katakanlah datang bawa tuh barang atau datang minta maaf ngegantiin atau diminta maaf, mohon maaf. Misalnya, mohon maaf barang Anda yang saya curi telah saya jual. Keadaan terpaksa.
mau nonton nggak punya duit, ada sendal gue mau ambil punya RW. Itu memang gue ketangkep nggak dikasih bikin KTP. Ada sendal Ustaz cakep nih bisa 12,5, tuh gue colong bagi 3. Itu gue nonton Nusantara, gitu. Ada baru nonton sejam gue bakaran. Itu. Ya, ini doa jangan disalahgunakan, artinya jangan ente punya niat nolongin orang. Jangan punya niat nolongin orang dari doanya. Nah, gue doa dari Ustaz Habib. Nah, pasang plang deh. Terima. Ya, siap menerima pesanan barang-barang orang yang hilang untuk bisa kembali dalam masa 6 tahun. Kata orang udah beli baru. 6 tahun udah terima. Berapa dia? Pokoknya niat jangan bakal nolongin orang. Buat ente aja kawan-kawan di majelis ilmu yang baik-baik gitu. Itu aja. Jangan lebih ente. Abdul Rahman serius. Kita Abdul Rahman kita mau pakai kita mau buka operasi di Tangerang. Paham maksudnya ya? Jangan doa aneh ente salah gunakan. Akhirnya ente jadi bergaya dukun. Jangan. Oke ya. Makanya ini doa aneh kasih 100%. Aneh kasih 99%, yang 1% aneh simpen. Oke deh. Bukan aneh enggak jujur, aneh takut ente salah gunakan. Di depan aneh ente iya, ntar di lain tempat ente terima order deh. Gue jamin sebulan kembali. Itu asal sehari bagi gue duit 7.000 kali 3 apa kasih kali apa? Kali 30 hari 210, yang barang hilang 15.000. Ambil bakal gue. Nanti ya. Itu. Ya, rupanya capek berlebihan. Ntar penjelasan doa di rumah Ustaz Anwar Ali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب قريبا سريعا عاجلا مؤجلا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا الله يا الله يا الله الإجابة آمين 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تهدينا وتوفقنا إلى صراطك المستقيم أن تهدينا وتوفقنا إلى صراطك المستقيم أن تهدينا وتوفقنا إلى صراطك المستقيم وأن ترزقنا الصحة وكمال العافية ومتابعة السنة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والبركة في المعيشة والأمور والبركة في المعيشة والأمور والبركة في المعيشة والأمور والبركة في قضاء الحاجات والمقاصد والمطالب والبركة في قضاء الحاجات والمقاصد والمطالب والبركة في قضاء الحاجات والمقاصد والمطالب وأن تشفي أمراضنا ومرضانا وأن تشفي أمراضنا ومرضانا وأن تشفي أمراضنا
ومرضانا قريبا سريعا عاجلا معجلا قريبا سريعا عاجلا معجلا قريبا سريعا عاجلا معجلا وأن تصرف عنا كل سوء وشر وضار وأن تصرف عنا كل سوء وشر وضار وأن تصرف عنا كل سوء وشر وضار ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk anda ingatkan pengajian bulanan jatuhnya tanggal 5 November ya. Walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaset jangan diganti lagi ya, ntar disambung aja ya. Yang umur 22 ke bawah sementara keluar dulu.